Pak, jadi begini Pak, kalau saya melihatnya, ya sekarang kan yang Anies ini sudah dapat pasangan Caimin. Caimin ini kan mewakili mungkin dari Jawa Timur ya, dari PKB. Ah, kita kita kan sudah apalah ya tahulah gimana sepak terjangnya Anies atau Surya Paloh yang tadinya mereka itu sudah bikin apa kayak perjanjian dengan AHY tapi tiba-tiba dibatal. Nah, ini kan berarti dalam tempo 5 hari udah langsung berubah. Jadi kita tidak bisa dipegang lah ini si Anies ini. Apalagi eh, dengan track recordnya waktu di DKI. Nah, kemudian lagi calon keduanya ini si Ganjar. Ganjar ini eh, potensi dia itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Karena Sandiaga Uno itu dari P3, Pak. Nah, itu potensi. Karena kan pasti mereka akan mengambil pasangannya ini, PDIP ini pasti akan mengambil dari apa yang Islam ya. Jadi Sandiaga Uno ini pasti dari itu, dari partai P3. Tinggal Prabowo ini masih apa yang masih tanda tanya, apakah pakai Erick Thohir atau si Yeni Wahid atau Gibran. Ini ada Pak suara malam ini, tadi suara kebenaran, sekarang suara malam. Gimana suara malam? Silakan. Pak, Pak Ya, suara malam. salam Pak, salam Pak. Salam. Selamat malam. Ya, tadi cukup jelas Pak ya penjelasan dari Pak Suara Kebenaran ya, cukup mendetail tuh Pak. Tapi kalau dibilang dari tiga pasangan ini, tiga calon ini, capres siapa yang paling layak menjadi presiden? Saya pikir tidak ada yang bagus dari rekam jejak, tidak ada yang baik Pak ya. Kalau dari Ganjar kan kita tahu sendiri dia pernah menolak kedatangan tim Israel ya. Semua warga kecewa lah. Udah persiapan bertahun-tahun tiba-tiba dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia menolak Israel, itu kan sangat mengecewakan sekali ya para tim sepak bola ya. Ya Prabowo juga mungkin dulu punya juga rekam jejak yang dulu di zamannya ini ya, zamannya Orde Baru, dan juga mungkin lebih Anies Pak ya. Sangat buruk rekam jejaknya ya dengan segala kebijakan dia waktu memimpin Jakarta ya. Tapi kita kan melihat ya ke depannya nanti bagaimana ya, walaupun mereka punya rekam jejak yang jelek, tapi kita memilih dari yang terbaik dari yang terjelek gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kita memilih Ganjar kan kita tahu ya dia dibilang petugas partai ya, partai PDI ya. Jadi semua yang kebijakan dia pasti adalah keputusan dari Bu Mega. Jadi kalau kita memilih Ganjar sama saja kita memilih Bu Mega sebagai presiden gitu Pak istilahnya. Nah, kalau kita memilih Anies ya kita lihat di belakang Anies siapa ya, Yusuf Kalla ya, dan juga ya kelompoknya dengan Yusuf Surya Paloh ya. Ya kalau masih mending Prabowo lah, dia sebagai ketua partai ya dia masih bisa mempunyai sikap yang tegas dengan pendiriannya gitu Pak ya. Tapi kan yang kita pilih nanti siapa ya calon mereka pilih ini ya. Ya kalau misalnya dari tiga pasangan presiden ini, kalau tiga-tiganya maju ya pasti akan memakan biaya pemilu yang sangat besar sekali. Karena mesti 2 putaran tuh ya. Jadi setelah nanti putaran pertama ada pemenangnya, nanti putaran kedua lagi, itu akan memakan biaya logistik yang sangat mahal sekali. Jadi saya pikir tidak perlu tiga pasangan itu maju semuanya. Saya pikir 2 cukup ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana nanti wakilnya Pak, siapa wakil yang mereka calonkan dari masing-masing ini gitu ya. Kalau kita lihat dari pihak Anies kan sudah jelas ya bahwa pada akhirnya mereka juga akan bergabung ya, Anies dengan NU ya, dengan PKB ya. Kita lihat juga selama ini kan rekam jejaknya penutupan gereja banyak kan dari NU Pak ya, kalau kita lihat ya. Akhirnya kan bisa kelihatan bagaimana selama ini yang menutup gereja itu ternyata dari pihak golongan
yang mana gitu Pak ya. Dan juga nanti kan kalau misalnya nanti Ganjar memilih dari dari Sandiaga Uno atau P3 atau nanti, tapi yang pasti kita sangat menunggu sekali siapa calon yang ditunggu oleh dari pihak Prabowo Pak ya. Apakah nanti dari apa mungkin dari lingkaran mungkin dari pihak PKB juga katanya sih Bu Yeni Wahid Pak ya, kan bila dia minat akan diusung oleh Prabowo gitu ya. Tapi saya pikir siapapun jadi presiden tidak bisa memimpin Indonesia dengan secara penuh Pak ya, karena Indonesia ini kan sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah Pak ya, dan juga jadi rebutan banyak negara gitu Pak ya. Ya kita lihat aja contoh negara Arab Saudi. Arab Saudi itu kan dia bisa menjadi negara kaya karena dengan Aramco-nya Pak ya. Aramco dengan minyak dan gas bumi ya. Nah Indonesia ini bagaimana? Indonesia ini kan kekayaan alamnya sangat banyak sekali. Ada minyak, ada gas bumi, ada nikel juga, ada emas juga. Belum lagi sumber daya alam yang sangat melimpah, rempah-rempah dan juga sumber daya dari hasil bumi itu Pak ya. Siapapun presiden yang memimpin Indonesia, bila dia tidak bisa memenuhi semua ini dari kepentingan dari daerah, tidak mungkin dia bisa berhasil memajukan Indonesia gitu Pak. Karena Indonesia ini sudah terlalu banyak mafia kalau saya bilang ya. Jadi siapapun presidennya pasti dia akan terpojok oleh kepentingan dari golongan-golongan tertentu Pak ya. Jadi karena kalau kita lihat negara Brunei Saudi dia bisa menjadi negara yang terkaya saat ini Pak ya, dengan Presiden Sanabukia Pak ya. Itu dia hanya mengelola sumber daya dari minyak dan gas bumi saja. Dengan negara yang sekecil itu dia menjadi negara yang terkaya di Asia Tenggara Pak ya, untuk kekayaan rajanya. Tapi Indonesia ini dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ini, kemana hasilnya ya? Hasil dari sumber daya alam kita ini sebenarnya dibawa kemana gitu kan? Kita kan selama ini mencari tahu ya kemana sebenarnya hasil sumber daya alam kita ini, kenapa negara kita tidak maju-maju gitu ya, selama puluhan tahun kita sumber daya alam kita dikelola tapi tidak ada pembangunan yang maju gitu. Ternyata kan usut punya usut ya, ternyata larinya ke partai Pak ya. Oleh itu saya kan sangat menolak sekali bila ada orang-orang partai yang mempunyai kedudukan di BUMN Pak. Karena BUMN itu kan sebenarnya kan milik negara Pak ya. Seharusnya itu tidak boleh dicampuri oleh orang-orang partai gitu ya. Karena saat ini masih banyak sekali orang-orang partai yang mempunyai jabatan-jabatan strategis di BUMN Pak ya, baik komisaris maupun di direktur itu Pak ya. Itu yang sangat kita tentang sekali, karena kan seharusnya kekayaan alam negara kita ini kan tidak menjadikan rebutan Pak ya, rebutan jadi bahan bagi-bagi untuk orang partai Pak ya. Harusnya dikelola untuk pembangunan negeri dan juga pembangunan rakyat ya. Tapi kenapa ya dengan sumber kekayaan alam yang sangat besar ini negara kita tidak bisa negara maju ya, minimal bisa menyaingi Brunei gitu ya dengan kekayaan. Tapi setelah kita telusuri ya karena memang sistem pemerintahan kita ini yang memang ya dari dulu ya masih warisan Pak ya, warisan dari zaman lama Pak ya, dengan sistem ada agama gitu Pak ya. Itulah makanya kalau saya bilang negara kita nih kalau mau maju lebih baik dirubah menjadi negara federal ya. Jadi biarkan setiap wilayah untuk mengurus wilayahnya masing-masing gitu Pak ya. Jangan semuanya diinginkan ke pusat. Jadi ya tidak ada pemerataan pembangunan Pak ya bagi tiap daerah, terutama yang negara-negara maksudnya daerah yang banyak sumber daya alamnya, dia tidak merasakan kemajuan ya, gitu ya Pak. Terima kasih Pak, makasih Pak. Oke, Ibu Lisawati. Ya, Ibu Lisawati, silakan. ya, selamat malam.
Selamat malam Bu. Ya, tentang Pak Menakar Ganjar, Anies, Anies, dan Ganjar dan Prabowo. Prabowo. Ya. Kalau saya nggak ada harapan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kan ada yang menyarankan ke Pak Prabowo gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya gini, kalau ternyata Pak Prabowo dalam perjalanannya tidak seperti yang diharapkan, kemudian yang karena dulu-dulunya kan juga dekat dengan 212, kemudian seperti itu, dan ini sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Itu yang perlu dijawab teman-teman kalau itu ya. Nah, kalau saya sendiri memang cenderungnya bukan memilih itu, tapi reformasi jilid 2, intinya kan itu. Tapi dengan catatan memang saya juga nggak mau yang berdarah-darah, sehingga kan kita coba bantu dengan Kalarua ini dengan membuat konsepnya kalau bisa seperti itu. Karena apa? Intinya kan kalau ada pemilihan kemudian mengecewakan kan itu juga spekulasi yang luar biasa, istilahnya bayar harganya juga luar biasa gitu kan. Sehingga reformasi jilid 2 juga katakanlah ini spekulasi, tapi mungkin masih bisa, kalau masih bisa dikendalikan kan juga enggak ada salahnya kan gitu. Intinya kan saya mengatakan bahwa perbaikan ketatanegaraan itulah yang paling utama dulu gitu. Kita juga harus punya konsepnya, nanti kita tawarkan kepada teman-teman. Karena apa? Tanpa perbaikan ketatanegaraan, siapapun presidennya, itu akan jalannya ya seperti ini. Karena apa? Nggak mungkin presiden itu bisa berjalan sendirian. Selama ini kan semuanya seolah-olah kesalahannya hanya ditimpakan pada presiden. Padahal kesalahannya itu pada MPR, pada DPR, pada yudikatif gitu. Ini yang jadi yang tidak pernah kita sadari kan di situ. Hanya presiden. Benar presiden itu punya kekuasaan, tapi nggak penuh gitu. Masih bisa istilahnya DPR masih bisa berbuat ulah untuk mengganjal apa yang dilakukan presiden kan gitu. Sehingga tanpa perbaikan ketatanegaraan mustahil. Kemudian saya kemarin kan juga pernah mengatakan bahwa di eksekutifnya itu memang kalau hanya presiden itu kan luar biasa ya. Di Indonesia itu banyak masalah, apalagi multi suku, kemudian juga multi agama. Jadi presiden itu tidak bisa fokus pada kesejahteraan masyarakat. Harus berpikir juga berkaitan dengan kegiatan seremonial yang terlalu banyak. Hampir semua negara punya 2 pemimpin, Perdana Menteri atau Presiden atau Raja atau mungkin Sultan, dan Presiden. Kecuali Amerika karena negara federal, di sana mungkin tugasnya masih lebih ringan. Tapi dimanapun yang lainnya, semuanya ada 2 pemimpin. Sehingga kalau misalnya ada Perdana Menteri yang mengurusi kesejahteraan, itu gagal, bisa diadakan pemilihan ulang, hanya pemilihannya tidak langsung seperti di Indonesia ini. Pemilihan umum paling rumit ya di Indonesia ini. Uangnya paling banyak juga pengeluarannya. Sehingga itu perlu dipikirkan ulang, pemilunya ya mungkin perlu kita kembalikan seperti dahulu, pemilu perwakilan gitu. Hanya perwakilannya bukan DPR seperti kemarin. Jadi perwakilannya yang bisa menggambarkan komunitasnya seperti MPR itu, yang kita bayangkan dari berbagai macam golongan dan profesi, katakanlah gitu. Kemudian yang kedua, setelah perbaikan sistem ketatanegaraan itu juga perbaikan indikator keberhasilan. Ini yang selama ini juga indikatornya itu tidak pas kalau menurut saya. Seringkali indikatornya presiden dianggap kerjanya berhasil kalau orang miskin berkurang, pengangguran berkurang, kemudian PDB-nya meningkat. Padahal indikator semua itu loh tidak pas pada targetnya. Katakanlah jumlah orang miskin di Indonesia bisa ditarik ulur sesuai dengan kepentingan. Pengangguran juga gitu, bisa ditarik ulur. PDB juga tidak pas. Masa produksinya dibagi jumlah penduduknya, itu kan juga tidak pas. Padahal yang nganggur nggak diperhitungkan di situ. Itu sehingga indikatornya itu perlu diperbaiki. Kalau menurut saya, ya pendapatan negara itu yang berupa cadangan devisa dan pemasukan uang rupiahnya itu berapa. Tapi tidak selesai di situ. Nanti harus dikaitkan dengan indikator yang lain, misalnya ekspor impornya bagaimana, inflasinya bagaimana, kemudian
jenis jaminan sosialnya bagaimana. Sehingga itu yang melekat pada masyarakat, jelas gitu. Oh ini ya, pendapatan negara masuk dan dibagi kepada rakyatnya, berarti ada peningkatan. Nah itu jelas kan gitu. Kemudian yang paling penting evaluasinya ini harus bersama. Selama ini kan evaluasi itu nggak jelas siapa yang mengevaluasi. Nah seharusnya kan kalau presiden itu seperti seorang dirijen, kan mereka kan berkumpul bersama kan gitu. Jadi kalau ketatanegaranya sudah diperbaiki, bukan lagi presiden yang mengevaluasi, tapi lembaga negara tertinggi yang mengajak semua lembaganya untuk mengevaluasi bersama bagaimana kinerja kita selama ini. Kalau berhasil, ya jalan terus. Tapi kalau gagal, harus mundur. Inilah yang tidak ada. Kalau gagal, nggak mau mundur, ya dicopot. Ganti pemilu lagi secara perwakilan, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar. Kalau bayangan saya seperti itu, sehingga bangsa ini ada perbaikan. Kalau enggak, ya seperti ini. Apa yang kita harapkan, kan gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Pak Pastor, saya kembalikan lagi ke Bapak. Lanjut, Pak Santi Amar. Siapa mau penutup? Tadi saya dengar suaranya Pak Suara, mana nih Pak Suara nih? Sudah tadi, Pak. Sudah ya. Sampai yang belum ini. Saya belum. Ya, Pak Pras. Ya, Pak. Jadi begini, Pak. Kalau saya melihatnya, ya sekarang kan yang Anies ini sudah dapat pasangan Caimin. Caimin ini kan mewakili mungkin dari Jawa Timur ya, dari PKB. Kita kan sudah apalah ya tahulah gimana sepak terjangnya Anies atau Surya Paloh yang tadinya mereka itu sudah bikin kayak perjanjian dengan AHY tapi tiba-tiba dibatal. Nah ini kan berarti dalam tempo 5 hari udah langsung berubah. Jadi kita tidak bisa dipegang lah ini si Anies ini. Apalagi dengan track recordnya waktu di DKI. Nah, kemudian lagi calon keduanya ini si Ganjar. Ganjar ini potensi dia itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Karena Sandiaga Uno itu dari P3, Pak. Itu potensi. Karena kan pasti mereka akan mengambil pasangannya ini, PDIP ini pasti akan mengambil dari yang Islam ya. Jadi Sandiaga Uno ini pasti dari partai P3. Tinggal Prabowo ini masih yang masih tanda tanya apakah pakai Erick Thohir atau si Yeni Wahid atau Gibran. Suaranya bocor Pak Permesta. Pak Permesta suaranya bocor. Ya, artinya kita masih mau nunggu dulu ini. Siapa ini yang dari dua calon ini, Ganjar atau Prabowo ini yang siapa wakilnya? Kita masih wait and see. Tetapi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa dalam demokrasi itu diizinkan untuk memilih kandidat yang paling tidak Anda sukai. Ini kata-kata dari Grandmaster Catur ini dari Amerika, namanya Robert Bryan. Ya itu dari saya Pak Pastor. Terima kasih. Oh luar biasa. Silakan Pak Santi Amir. Ada kalimat penutup Pak. Baik. Terima kasih Franslisi. Jadi gini Pak ya. Semua apa yang kita bahas itu oke sah-sah saja. Yang menjadi patokan kalau ini ya untuk negara Indonesia ini baik itu kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional? Kan gitu. Ya. Apa itu kepentingan nasional? Benar. Itu fokusnya. Seberapa baik, seberapa jelek calon pemimpin ini, seberapa besar, seberapa kecil dia mengancam atau memberi kontribusi kepada kepentingan nasional. Bagaimana kita tahu seseorang itu mengutamakan kepentingan nasional? Satu, kebinekaan itu dulu, hargai ya kemanusiaan di Indonesia ini. Yang kedua, rumuskan kepentingan nasional itu apa? Kan kesejahteraan. Mencapai kesejahteraan apa? Ya bisa
Nah, selanjutnya seperti yang dibilang oleh Bu Lisawati, perbaikan sistem ketatanegaraan. Itu nanti step berikutnya lah. Tetapi ini kita dihadapkan dengan sudah di depan pintu nih, sekarang harus berbuat apa. Jadi patokan kita adalah kepentingan nasional, itu menilai. Soal bagaimana misalnya mereka memilih cawapres, itu kan pertimbangannya begini Pak. Komposisi pemilih DPT ya yang punya hak pilih di Indonesia ini sekarang sudah mayoritas generasi milenial dan generasi Z. Tuh, ya 60% itu. Yang kedua, mereka itu pada umumnya suara terbanyak itu ada di Pulau Jawa. Siapa yang menguasai dan menang di Pulau Jawa itu, di luar itu kemungkinan mereka akan menang. Maka jangan heran kalau Caimin dikatakan oleh siapa ini? Si Anies Baswedan. Kalau Caimin kan dari Jawa Timur dan mengharapkan NU. NU ini kan seluruh Jawa ada, Jawa Timur. Kalau AHY dia dari Pacitan itu hanya menguasai tapal kuda. Ya sampai ke Banyuwangi sana. Jadi berapa suaranya itu? Di Jawa Tengah siapa? Ganjar, ya kan? Di Jawa Barat siapa? Prabowo. Nah, ini yang mereka cari pasangannya. Jadi kita lihat entah siapapun pasangannya, yang penting itu kepentingan nasional dijaga. Selama itu kepentingan nasional dijaga, entah siapapun itu nggak masalah. Saya ya. Jadi itu aja penutup dari saya, Bapak Ibu. Mari kita cerdas dan tidak melihat hanya penampilan. Mari kita cerdas, tidak hanya mendengar kata-kata manis. Karena ada pepatah Batak mengatakan begini, risi-risi hatani begu, risi-risi hatani jolma, labok hatani begu. Artinya begini, omongan manusia itu pada umumnya tegas, ya tegas dan keras. Tapi kalau omongan setan itu lemah lembut gitu, membuat kita terlena. Nah, manis, pembicaranya manis, ya, terlena, hebat, mengagumkan, tapi membawa kita kepada kematian. Itulah setan. Kalau manusia mungkin seperti Pastor Paulujang ini ngomongnya, ya sakit, tetapi tidak membawa kematian kepada kehidupan. Terima kasih Pak Franslisi, Tuhan memberkati. Pak Pastor bagaimana Pak? Ada tambahan sedikit Pak Santiamar. Silakan. Ya, silakan Pak Puan. PBNU udah kasih tahu bahwa Muhaimin Iskandar adalah dari PKB, bukan suara NU. Ada pernyataan resmi dari dari PBNU. Ya, jadi itu suara PKB bukan suara NU, supaya jangan disamakan katanya. Oke, lanjut. Ya, Pak Pastor bagaimana Pak Pastor? Ini udah mau tutup dalam doa atau gimana ini? Ya, tutup dalam doa. Retorika politik begitu Pak, saya bilang tadi kan. PBNU, karena PBNU itu tidak mau berpolitik, ya katakan begitu. Tapi itu bagian dari retorika politik yang selalu saya bilang. Dari PKB itu bukan mengasamakan NU, itu dari ketua PBNU. Tetapi begitulah manuver politik. Politik yang itu bermain di daerah abu-abu gitu ya Pak Permesta ya, bermain di daerah dia senang penjelasan Pak Sentemer. Saya senang sekali penjelasan Pak Sentemer. Jikalau orang itu punya kemampuan wawasan nasional, bukan inklusif, itu yang jeleknya di negara kita. Enggak. Kita sebenarnya sudah tidak bisa berretorika teman-teman di sini. Kita main catur aja kayak skak mati gitu. Itu saya senang gitu. Daripada kita mau berorasi, carilah orang yang nasionalisme yang bukan inklusif. Banyak wakil presiden kita langsung judge ya, dia orang-orang memang sangat-sangat, saya bilang sangat licik sekali gitu. Dia memerankan syariah ekonomi di Indonesia. Ujung-ujungnya itu substansinya adalah diasaskan pada Islam gitu. Sehingga orang itu kebingungan gitu. Kok ini ada ekonomi, ada asuransi, ada bank, ada apa berasaskan itu. Pegadaian. Tujuannya nggak jelas gitu. Iya, artinya orang-orang Islam ini, saya bilang orang-orang Islam yang banyak itu yang udah terlalu itu terkooptasi dengan kebodohan dan kemunduran dibilang ekonomi gitu. Tetapi teman-teman di sini nggak usah jelaskan secara detail yang dimaksud dengan kemunduran itu, karena menggunakan, saya bilang tadi syariah itu gitu, yang notabene adalah aturan itu kabur. Bagaimana negara bisa maju gitu?
Jujur aja, saya sebenarnya mau judge ya. Sebenarnya di Indonesia ini, di Indonesia benar ada Islam, Islam liberal. Islam ini liberal yang memegang kekuatan ekonomi di Indonesia. Tetapi dia kayak bunglon begitu. Nanti dia masuk ke ranah Islam yang aliran keras, dia akan beraliran keras. Tetapi dia cuma mempergunakan Islam ini yang dibawa ini sebagai alat politik. Kenapa fenomena ini teman-teman saya lihat? Banyak tokoh-tokoh Islam yang saya bilang liberal datang ke Amerika, hidupnya bukan Islami begitu, gayanya sudah sifat ke ekonomi liberal begitu. Tapi tidak apa-apa, ini adalah bagaimana risiko politik gitu, bermain ya artinya otak kita terjalan dengan sistemik, bukan kita berpolitik di sini mau judge Islam ini, karena Islam ini dipermainkan oleh Islam liberal ini. Ini yang runyam kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disadari oleh ulama-ulama itu, khususnya ulama yang ada di MUI gitu. Dan ulama-ulama lain di tempat lain, mereka lagi dipermainkan oleh Islam liberal ini yang memegang ekonomi, yang menggunakan ekonomi liberal begitu. Nah ini saya senang membahas ini. Oleh sebab itu penjelasan Galarua ini membuka cakrawala orang-orang Islam supaya jangan terpengaruh dengan politik Islamnya ini yang digunakan oleh Islam liberal begitu, untuk menguasai negara dengan tujuan untuk kepentingan mereka. Nah ini yang perlu dibuka kacamata bagi Islam garis. Sehingga ini yang terjadi di negara kita adalah bagaimana Islam yang di arus bawah ini digunakan oleh Islam liberal untuk mengkonflikkan horizontal. Ini yang mereka gunakan di negara kita. Ya semoga umat yang intelektual terbuka cara pikirnya begitu. Yang orang akademik terbuka gitu. Pak Teddy, ini tolong bercerita baik Jone. Nanti sambung besok. ada embun pagi dan menunggu. Oh iya, ada embun kembali pagi. ke pasur kalau ada penutup silakan Pak Santiamer. Baik, ini memajukan seluruh umat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan beberapa suku dan agama. Itu pemahaman saya selalu. Bukan inklusif pemahaman saya. Terima kasih Pak. Iya, silakan Pak Santiamer. Mari kita berdoa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,